Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah kalau baik semua. Ada yang nggak masuk? Siapa? Kenapa? Jadi itu bolos, Bu. Oh, bolos ya? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa dulu ya. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai? Oke, kita langsung mulai aja ya. Ada yang familiar gak dengan gambar ini? Ya, Bu, buaya. Jangan gitu dong. Jangan gitu. Kira-kira kita mau bahas apa hari ini? Sesuai dengan gambar itu. Fabel, betul sekali ya. Nah, menurut kalian, fabel itu apa? Berdasarkan gambar tadi. Ada yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Jangan dibalik ya. Kemudian selanjutnya yaitu ciri-ciri fabel. Fabel mengambil tokoh para binatang. Jadi tokoh di dalam fabel itu berdasarkan pengertian tadi menggunakan tokoh dari binatang. Kemudian yang kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk. Nah tadi kan di pengertian fabel itu binatang yang karakternya menyerupai manusia. Nah jadi ciri-cirinya juga wataknya menyerupai manusia, ada yang baik dan ada yang buruk. Kemudian yang ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Selanjutnya, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan sebab akibat. Gimana, Mas? Oh enggak, ya udah. Lanjut ya. Nomor 5, fabel menggunakan latar alam. Tapi ada juga fabel yang latarnya tidak berupa alam. Contohnya, Bu. Contohnya, misalnya ada fabel yang tokohnya itu misalnya di sekolah atau sejenisnya lah. Kemudian yang keenam, karakteristik kebahasaan dalam fabel itu diantaranya menggunakan kalimat naratif. Contohnya kalimat naratif yaitu biasanya pada saat memulai itu kan pada zaman dahulu ada seekor kancil, seperti itu. Kemudian menggunakan kalimat langsung atau dialog yang terjadi antara para tokoh. Dan yang terakhir menggunakan bahasa percakapan. Nah, fabel kan termasuk dalam cerita fiksi ya. Nah, dalam cerita fiksi itu biasanya ada unsur-unsurnya, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang saya tampilkan di sini adalah unsur intrinsik. Sudah tahu semua ya unsur-unsur intrinsik dalam fiksi? Ada tema, tokoh, penokohan, latar, amanat. Sudah tahu semua ya pengertiannya seperti apa? Langsung saja saya skip ya berarti. Kemudian ada jenis fabel. Fabel berdasarkan pembagian watak dan latar, yaitu ada fabel alami dan fabel adaptasi. Nah tadi kan dalam ciri fabel saya sebutkan ada fabel yang cirinya itu latarnya ada di alam. Nah fabel yang alami itu latarnya ada di alam. Nah fabel yang adaptif yaitu fabel yang latarnya tidak ada di alam seperti hutan, seperti laut. Nah, yang adaptif itu berarti bisa di rumah-rumah atau di sekolahan. Kemudian jenis fabel yang kedua yaitu berdasarkan pembagian, berdasarkan pembagian keberadaan kode ya harusnya. Yang pertama ada fabel dengan kode dan yang kedua ada fabel tanpa kode. Ada yang tahu kode itu apa?
Kode. Apa Mas Azil? Lupa Bu. Oh, lupa. Kode itu apa ya? Semacam biasanya kan di akhir ada disebutkan pesan moral oleh penulisnya. Nah, ada juga yang tidak dituliskan. Jadi untuk mengetahui pesan moralnya dengan menyimpulkan sendiri dari awal sampai akhir cerita. Sudah selesai, ada yang ditanyakan? Wow, tidak Bu. Tidak ada, kok sepertinya ngantuk semua ya. Lemes Bu. Oh, lemas. Aduh, cari dong. Biar nggak ngantuk, kita nonton yuk, mau nggak? Yeah. Sebelumnya kita bagi kelompok dulu ya. Dibagi menjadi berapa kelompok ya? 5 kelompok? Berapa orang? 4 orang? Pas ya. Ini nanti saya akan bagikan kertas. Kalian saksikan video yang akan saya tayangkan. Kemudian kalian simpulkan unsur-unsur intrinsiknya. Ada tema, tokoh, penokohan, latar, dan amanat. Kalian diskusikan ya nanti ya. Sudah siap ya? Jangan lupa disaksikan dengan cermat, kemudian tugasnya dikerjakan. Riris, kumpulan dongeng dan cerita. Kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan, semua hewan bersahabat dengan baik, sehingga suasana hutan pun sangat tenang. Hingga suatu ketika, ada seekor hewan yang selalu heboh dan berisik. Ternyata suara berisik itu berasal dari derap langkah si kelinci. Si kelinci selalu berlari mengelilingi hutan, dan hal itu dilakukannya hampir setiap hari. Semua hewan di hutan telah ditantangnya. Namun, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kecepatannya dalam berlari. Lama sekali kau rubah. Aku sampai mengantuk menunggumu dari tadi. Karena selalu menang, si kelinci pun berubah menjadi sombong. Ia merasa yang paling cepat dan pintar di hutan itu. Pada suatu pagi, kelinci mengumpulkan semua hewan dan membuat pengumuman. Aku akan memberikan sebuah kancing emas bagi siapapun yang mampu mengalahkanku berlari hingga ke ujung telaga. Jawaban dari semua hewan sudah bisa ditebak. Kamu berani? Tidak. Monyet, kau mau menerima tantanganku? Tidak, terima kasih. Atau kau semut, kau mau menerima tantanganku? Tidak, yang lain saja. Ternyata penakut semua. Aku memang yang terhebat di hutan ini. Tiba-tiba, Aku akan menerima tantanganmu, kelinci. Tak kusangka si kura-kura yang lambat berani melawan raja lari ini. Baiklah, persiapkan kekalahanmu besok pagi, kura-kura. hari perlombaan yang telah ditentukan pun akhirnya tiba. Semua hewan telah berkumpul untuk menonton pertandingan antara si kelinci dan si kura-kura.
bendera tanda dimulainya pertandingan telah diangkat oleh monyet. Bersedia? Siap? 3, 2, 1, mulai! Kelinci langsung melesat begitu bendera diturunkan, meninggalkan kura-kura yang berlari dengan pelan. Selamat tinggal, lamban. Kura-kura hanya tersenyum sambil terus berlari. Ia tidak menanggapi ejekan si kelinci. Semua hewan mendukung kura-kura. Dalam sekejap, kelinci sudah hampir mencapai garis finish. Hah, lambat sekali si kura-kura itu. Pasti akan sangat menyenangkan jika kemenanganku dilihat oleh banyak penonton. Kura-kura juga harus melihatnya. Tapi ia masih tertinggal jauh di belakang. Aku tunggu di sini dulu deh. Sembari menunggu kedatangan si kura-kura, kelinci memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang teduh. Hingga akhirnya ia tertidur. Angin yang berhembus membuatnya kian terlelap. Tanpa ia sadari, si kura-kura sudah hampir sampai di garis finish. Kura-kura terlihat kelelahan. Namun, ia tetap semangat untuk menyelesaikan perlombaan ini. Semua hewan berteriak memberikan semangat kepadanya. Sorak-sorai para pendukung kura-kura membuat kelinci terbangun. Kura-kura? Kapan dia melewatiku? Kelinci langsung berlari mengejar, namun ia terlambat karena saat itu kura-kura telah sampai di garis finish. Kura-kura dan semua yang mendukungnya bersorak kegirangan. Apa? Aku kalah oleh kura-kura yang lambat. Ini tidak mungkin. Kelinci ragu-ragu saat mendekati kura-kura. Ia merasa malu dan masih tidak percaya karena kalah oleh kura-kura. Aku akui, aku kalah darimu kura. Aku terlalu meremehkanmu. Ini kancing emas yang kujanjikan. Tidak usah kelinci, simpan saja kancing emasmu itu. Aku hanya minta satu hal saja, yaitu berhentilah mengejek hewan lain. Iya, maafkan aku. Pertandingan ini telah menyadarkanku. Aku tidak akan sombong lagi. Semua hewan menyambut kelinci dengan hangat. Mereka pun bergembira bersama-sama. Pesan dari cerita ini adalah jangan bersikap sombong dan menganggap remeh orang lain. Karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Gimana, udah disaksikan ya tadi ya? Sudah. Tugasnya udah? Sudah. Oke, sip. Langsung kita bahas ya. Yang pertama, tadi judulnya apa? Kelinci dan kura-kura, betul. Tema dari tayangan tadi apa? Persahabatan bagai kelompok. Ya bisa. Yang lain ada lagi? Kelompok lain? Perjuangan. Bisa. Selanjutnya tokohnya ada siapa saja tadi? Kura-kura, siput, monyet, rubah, semut. Jadi siapa ya? Kemudian penokohannya bagaimana tadi? Kelinci sombong. Kelinci sombong. Kura-kura optimis, baik, rendah hati. Ya, terus monyet gimana tadi? Mudah Mudah menyerah. menyerah. Kelompok yang lain kok diem-diem aja sih? Tidak berkomentar. Ayo kelompok satu, yuk apa? Latarnya? Latarnya di pinggir sungai. Latar waktunya? Siang hari, ya betul. Kemudian yang terakhir amanatnya.
Ada yang bisa jawab? Amanat. Gimana Mas Irul? Jangan bersikap sombong, ya betul. Ya benar sekali. Bu, ini dikumpulkan di mana? Nanti dikumpulkan ke meja saya ya. Iya, oke. Dari apa ya tadi, tayangan tadi, kira-kira jenisnya itu termasuk jenis apa yang berdasarkan latarnya? Fabel apa? Tadi kan saya sudah bahas ya, ada fabel yang berdasarkan latar, itu ada fabel yang alami sama yang adaptif. Yang alami, kenapa? Karena di hutan. Kemudian berdasarkan keberadaan kodenya, tadi termasuk yang dengan kode atau yang tanpa kode? Dengan kode, betul. Saya rasa cukup sekian pelajaran hari ini. Habis ini akan ada tugas untuk pekerjaan rumah ya. Nanti saya kirim linknya di grup kelas. Sebelumnya kita tutup dulu dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.